Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid At-Tahir di Los Angeles serta jamaah dari manapun yang dimuliakan Allah. Saya lihat tadi ada dari Sydney, ada dari Bojong, ya, subhanallah. Tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di sore waktu di Los Angeles dan di pagi waktu di Indonesia ini, melainkan ucapan syukur, alhamdulillah. Kita rasakan betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Kembali Allah Subhanahu wa taala percayakan hidup, ya. Hari ini kita rasakan betul bahwa di tengah pandemi sehat dan kehidupan merupakan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah masih melimpahkan kepada kita kekuatan iman, meringankan langkah kita, waktu kita untuk hadir dalam majelis ilmu virtual ini, ya. Kita mengkaji tentang sejarah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, di mana dengan kita mengkaji sejarah Nabi SAW ini menjadi sebuah cerminan, sekaligus pelajaran kehidupan bagi kita yang kelak akan bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan juga tentunya di akhirat. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang kita cintai, sosok yang kita rindui. Kita berharap mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mempertemukan kita serta mengumpulkan kita dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid At-Tahir Los Angeles dan jamaah secara umum, ya. Pada kesempatan kajian ke-8 setelah kita mengkaji tentang bagaimanakah harta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perniagaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pada 2 pekan lalu kita memasuki bagaimana Nabi SAW memiliki sebuah strategi untuk ekspansi dakwah. Ya. Nabi sudah menyiapkan 2 tempat, yaitu Habasyah dan juga Taif. Namun ternyata 2 tempat ini tidak cocok untuk para sahabat berhijrah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan, ya, kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertemu dengan 6 orang dari suku Khazraj di daerah Aqabah. Dan itulah saya katakan kemudian Islam, ya, ataupun para sahabat, ya, berhijrah ke Madinah dan menjadi awal daripada ekspansi dakwah ke tempat-tempat yang lainnya. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, maka di Madinah itu sudah ada orang-orang Yahudi. Sudah ada, ya, suku Khazraj, suku Aus, yang mana subhanallah, ya, selama 120 tahun dalam riwayat Imam Ibnu Ishaq, kedua suku ini padahal satu nenek moyang, tapi mereka kemudian bermusuhan, bahkan berbunuh-bunuhan, ya, selama 120 tahun. Dan dalam riwayatnya bahwa suku Khazraj ini, ya, mereka bersekutu dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Suku Aus itu mereka bersekutu dengan orang-orang musyrik di Mekah. Ya. Jadi ketika Nabi SAW dengan para sahabat sampai di Madinah, kondisi di Madinah itu heterogen. Ada orang Yahudi, ya, ada suku Aus, ada suku Khazraj, dan juga bani-bani yang lain. Maka untuk itu Nabi SAW, di antara kebrilianan beliau itu, maka beliau membuat sebuah charter, ya, membuat sebuah piagam Madinah yang isinya adalah disepakati oleh seluruh mereka yang tinggal di Yathrib atau di Madinah saat itu. Ya. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala
mengabarkan dan menjelaskan kepada kita dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa yu'sihi humul muflihun walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang bagaimana suasana para sahabat yang hijrah ke Madinah. Saya menceritakan bahwa para sahabat yang hijrah ke Madinah ini menghadapi berbagai krisis. Yang pertama itu krisis sosial. Bagaimana sebagai orang-orang yang hijrah ke Madinah, migran ke Madinah. Ini krisis sosial mereka. Yang kedua adalah krisis ekonomi. Mereka menghadapi selain krisis sosial juga krisis ekonomi. Karena kenapa? Mereka tidak diperkenankan oleh orang-orang kafir Mekah untuk membawa harta mereka dari Mekah. Dan mereka juga belum memiliki pekerjaan saat di Madinah. Jadi ini krisis ekonomi. Begitu juga yang dihadapi oleh mereka adalah karena mereka sebagai pendatang, tentunya mereka menjadi untuk nantinya dizalimi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian mempersaudarakan dengan kalangan-kalangan orang-orang Madinah atau kaum Ansor. Yang artinya dan orang-orang yang menempati kota Madinah, yaitu orang Ansor, sebelum kedatangan kaum Muhajirin, maka orang-orang Ansor ini mencintai saudara mereka yang hijrah ke Madinah. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati dari kaum Ansor ini cinta kepada orang-orang yang hijrah ke Madinah. Bagaimana mereka merasakan bagaikan saudara, bagaimana kemudian mereka mau berbagi, mereka mau untuk kemudian bertukar pengalaman dan lain sebagainya. Al-Quran menggambarkan bahwa kaum Ansor tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada orang-orang Muhajirin. Artinya, apa yang mereka lakukan kepada orang-orang Muhajirin ini betul-betul tulus, tanpa pamrih. Mereka lakukan karena memang ada kebahagiaan berjumpa dengan saudara seiman. Bagaimana mereka bagaikan saudara senasab. Mereka begitu baik, mau berbagi, adalah tulus karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan apa-apa. Bahkan Al-Quran menggambarkan dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin daripada diri mereka sendiri. Coba kita baca kisah bagaimana sahabat Abdurrahman bin Auf ketika ditawari oleh salah seorang dari pembesar Yathrib saat itu, di mana dikatakan bahwa apabila engkau ingin harta, maka aku memiliki beberapa kebun. Apabila engkau ingin menikah, aku memiliki beberapa istri. Engkau lihat, siapa yang tertarik maka aku akan ceraikan. Setelah itu engkau bisa menikahinya. Tapi Abdurrahman bin Auf mengatakan, dullani ala suq, tunjukkan aku di mana pasar. Ini waktu itu sudah kita bahas dalam seri tentang bagaimanakah keberhasilan Nabi SAW dengan para sahabat dalam berdagang. Jadi hadirin khotaliman, mereka mengutamakan orang-orang yang pindah hijrah dari Makkah ke Madinah. Sekalipun mereka dalam kesusahan, artinya mereka juga perlu, mereka juga kemudian masih menggunakan tanah tersebut, masih menggunakan kebun tersebut, tapi mereka mengutamakan orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Hadirin khotbah iman, Allah kemudian mengatakan, dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran, maka sungguh dia adalah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, artinya sesudah Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami, dan juga saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Dan janganlah engkau biarkan kedengkian ada dalam hati kami. Sesungguhnya engkau adalah maha penyantun lagi maha penyayang. Begitulah kondisi ketika Nabi dengan para sahabat
hijrah ke Madinah. Ya. Kaum Muhajirin menghadapi beberapa krisis, menghadapi beberapa masalah, ya, masalah sosial, masalah ekonomi, mereka belum punya pekerjaan, mereka belum punya tempat tinggal, mereka belum punya harta dan lain sebagainya, maka Nabi SAW kemudian mempersaudarakan. Ya. Selain daripada itu, di Madinah, ya, tadi saya katakan ada perseteruan, ya, ada permusuhan, bahkan saling bunuh antara dua kabilah yang sejatinya mereka adalah satu nenek moyang. Mereka adalah kaum Aus dan kaum Khazraj. Begitu juga ya, para sahabat yang hijrah dari Mekah ini posisinya lemah. Karena kenapa? Mereka tidak berharta, mereka tidak memiliki tempat tinggal, mereka tidak memiliki pekerjaan, maka posisinya sangat lemah. Untuk itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kemudian membuat piagam Madinah. Ya. Subhanallah. Ya. Piagam Madinah ya, diklaim sebagai konstitusi tertulis pertama yang ada di dunia. Ya. Jadi aturan yang mengikat yang tertulis. Ya. Jadi bukan hanya sekedar hukum yang katanya ya, menjadi omongan yang bisa berubah dari satu omongan dengan omongan yang lain, tapi ini adalah konstitusi ya, yang tertulis pertama yang ada di dunia. Subhanallah. Ya. Tahun 622 Masehi, Nabi SAW sudah membuat apa yang disebut dengan Madinah Charter, Piagam Madinah. Sekarang tahun 2020, ya, bisa kita bayangkan, ya, hadirin khotal iman rahimakumullah, hampir 1400 tahun. Ya. Sebelum ini sudah ada konstitusi secara tertulis. Subhanallah. Ya. Apa tujuannya? Ya. Tujuan dibuat Piagam Madinah ini bukan saja untuk kaum muslimin yang berada di Madinah, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, berusaha agar semua kaum yang ada di Madinah itu bisa berdamai. Ya, antara Aus dengan Khazraj, ya, antar orang Yahudi, karena Yahudi juga ada Bani Qainuqa', Bani Quraizah, ya, dan lain sebagainya, ya, yang mana mereka juga ya, saling bermusuhan dan lain sebagainya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat Piagam Madinah ya, untuk kemudian berdamai semua kaum ini, ya. Dan kalau kemudian sudah damai, maka kemakmuran dan keadilan akan terjadi pada seluruh yang tinggal di Yathrib atau di Madinah. Subhanallah. Ya. Jadi bagaimana situasi politik, bagaimana situasi keamanan saat itu sangat-sangat menjadi hal yang prioritas oleh Nabi SAW. Nabi mengerti betul bahwa ketika suatu tempat ya, kondisinya itu aman, damai, tidak ada rasa takut dan lain sebagainya, ya, maka dalam kondisi seperti ini orang bekerja bisa lebih tenang, orang berdagang bisa lebih tenang, orang kemudian berkebun bisa lebih tenang. Maka kemudian ya, ketika mereka terjaga, tidak terzalimi satu dengan yang lain, maka kemakmuran dan keadilan ini akan tercapai. Subhanallah. Ya. Ini luar biasa. Ya. Nabi sampai ke Madinah, Nabi bisa langsung memetakan. Merupakan satu hal yang menjadi keberhasilan Nabi SAW adalah Nabi SAW ya, begitu memahami masalah yang ada di tempat di mana beliau datang, yaitu Madinah, dan beliau kemudian memberikan solusi yang sangat-sangat brilian, yaitu dengan adanya Piagam Madinah. Ya. Hadirin khotimah rahimakumullah, bagi yang mungkin belum pernah ya, ataupun baru kali ini, maka saya mengatakan bahwa ya, para ulama meriwayatkan naskah Piagam Madinah ini terdiri dari 47 pasal. Subhanallah. Ya, 47 pasal. 23 pasal berkaitan antara hubungan kaum muslimin, yaitu antara kaum Ansor dengan kaum Muhajirin. Ya. Pokoknya 23 ini adalah pasal-pasal yang mengikat antara kaum muslimin. Ya. Baik itu Muhajirin, baik itu Ansor, maupun nanti sekutu-sekutunya. Karena tadi saya katakan bahwa hadirin khotimah rahimakumullah, ini berkait dengan mereka yang tinggal di Madinah. Ya. Bukan hanya Muhajirin, tapi juga kaum Ansor. Ya. Kaum Ansor ini ada dari Aus, ada dari Khazraj. Ya. Dan 24 pasal ini membicarakan antara hubungan kaum muslimin dengan kaum yang lainnya. Ya. Termasuk diantaranya adalah orang Yahudi.
termasuk di antaranya adalah orang Yahudi. Ya. Walaupun di sana ada juga ya mereka-mereka yang beragama Nasrani, tapi ya, lebih umum adalah kepada mereka-mereka orang-orang Yahudi. Ya. Hadirin khotimah rahimakumullah, ini adalah manuskrip. Ya. Ini merupakan nuskhah daripada Piagam Madinah atau Madinah Charter. Ya, subhanallah. Yang sebelah yang warnanya kuning ini dalam bentuk asli bahasa Arabnya, dan yang sebelah kanan adalah sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ya. Saya tidak akan menghadirkan 47 pasalnya, tapi saya akan memperlihatkan beberapa pasal yang menunjukkan poin-poinnya ini sangat-sangat kokoh dan merupakan landasan ya untuk membentuk sebuah negara yang damai, aman, dan nantinya akan makmur serta berkeadilan. Ya. Hadirin khotimah rahimakumullah. Pertama diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali Piagam Madinah ini dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala yang pengasih lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Ya. Walaupun di situ ada orang-orang Yahudi. Ya. Tapi Nabi SAW tahu betul ya, bahwa ini perlu diikat dengan pengakuan ya, bahwa ya, piagam ini ya, ditulis oleh dirinya sebagai seorang Rasul dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala adalah Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya. Kemudian Nabi menuliskan berikutnya, isinya adalah hadhihi, ini adalah piagam dari Muhammad SAW, kaum mukminin dan muslimin yang berasal dari Quraisy, artinya berasal dari Mekah dan Yathrib, dan juga kaum muslimin dan mukminin yang berasal dari Madinah, dan yang mengikuti mereka dan yang menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka. Jadi hadhil wathiqah ya. Jadi piagam ini ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dinyatakan bahwa piagam ini ya adalah ditujukan kepada kaum muslimin dan mukminin yang datang dari Mekah maupun yang memang tinggal di Yathrib, dan juga mereka-mereka yang berada di sekeliling ataupun dalam lingkungan Yathrib ataupun Madinah. Ya. Pasal 1 saya ambilkan. Begini bunyinya. Sesungguhnya mereka ya, yaitu kaum muhajirin dari Mekah dan kaum ansor dari Madinah, dan kaum yang menggabungkan diri dengan mereka dalam wilayah Madinah, merupakan satu umat di antara komunitas masyarakat lain. Subhanallah. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha menyelesaikan ya, permusuhan berkepanjangan antara Aus dengan Khazraj. Ya. Dalam riwayat Ibnu Ishaq tadi saya katakan selama 120 tahun berapa generasi terwarisi dendam ini. Ya. Dan saya juga mengatakan pada pertemuan 2 pekan lalu bahwa di antara faktor yang menjadikan Islam cepat diterima oleh masyarakat di Madinah adalah ya, ternyata sempat terjadi perang besar ya, antara Aus dengan Khazraj, sehingga kemudian ya, senior-senior antara kedua kaum ini banyak yang terbunuh. Ya. Tinggal satu, Abdullah bin Ubay. Makanya saya katakan bahwa Abdullah bin Ubay itu sudah bermimpi bahwa dia akan menjadi pemimpin 2 kabilah tersebut. Ya. Tapi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat hijrah ke Madinah, dan ya, kaum Aus dan Khazraj menyerahkan kepemimpinan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kemudian membuat Abdullah bin Ubay bin Salul ini kemudian geram ya, bisa dibayangkan, sebentar lagi jadi pemimpin, ternyata ya beralih kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kembali bahwa 120 tahun. Ya. Ketika kemudian yang tua-tua ini banyak yang meninggal dunia karena perang yang terakhir, maka yang muda-muda kemudian mulai berpikir, ya, kenapa kita mewariskan dendam yang tidak baik ini? Ya, ya. Nah, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diikat agar jangan sampai kemudian terjadi lagi. Ya, bagaimana permusuhan antara 2 kaum ini dan juga orang-orang yang berada di sekitar Yathrib atau Madinah. Makanya Nabi mengatakan bahwa kaum muhajirin dengan kaum ansor merupakan satu umat. Ya, Nabi mempersaudarakan. Kalau satu umat, maka berarti ya kalangan ansor perlu untuk kemudian memikirkan bagaimanakah masalah sosial dan ekonomi dari saudara mereka. Ini pasal pertama luar biasa. Ya, isinya saja sudah sangat-sangat luar biasa. Ya. Pasal saya lengkap 10 pasal. Di pasal yang ke-11 ya,
Bagaimana isi piagam Madinah itu adalah bahwa sesungguhnya orang beriman tidak boleh membiarkan orang lain dalam menanggung beban berat dalam tebusan dan diat di antara mereka, tapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan dan diat tersebut. Ya. Jadi perseteruan antara Aus dengan Khazraj ini, ya, menurut riwayat adalah karena masalah pembunuhan. Ya. Maka kemudian saling bunuh. Ya. Nah, hadirin khotal iman rahimakumullah, untuk menyelesaikan ini maka perlu tebusan, diat. Artinya tidak perlu lagi saling bunuh, tapi kemudian memberikan uang tebusan kepada keluarga yang terbunuh tadi. Nah, ini kan biayanya besar. Ya. Maka Nabi SAW kemudian dalam pasal yang ke-11, ya, agar kemudian bisa selesai nih, ya, berdamai antara Aus dengan Khazraj, ya, jangan sampai menyisakan masalah berikutnya karena belum diberikan uang tebusan, berdamai, tapi uang tebusan belum dikasih, maka Nabi kemudian menyatakan di pasal yang ke-11 bahwa orang beriman tidak boleh membiarkan mukmin berat. Artinya harus ditanggung bersama-sama. Ya, ditanggung bersama-sama. Ya, satu dengan yang lain support. Ya, luar biasa pasal ke-11 ini. Bisa dibayangkan hidup di suatu tempat, ya, hidup di suatu lokasi, hidup di satu state, dan kemudian ada undang-undang yang kemudian, ya, mewajibkan untuk kemudian tidak membiarkan orang lain menanggung beban yang berat. Ya. Saling kemudian membantu, saling peduli, saling menolong. Subhanallah. Ya. Nabi membangun sebuah negara Madinah, ya, diawali dengan piagam Madinah ini. Isinya luar biasa. Ya. Pasal ke-12 saya hadirkan juga, ya, di mana Nabi SAW mengikat agar jangan sampai ada yang berani untuk melanggar daripada piagam ini. Nabi SAW membuat pasal ke-12, seorang mukmin tidak diperbolehkan menyalahi perjanjian yang telah dibuat dengan mukmin lainnya tanpa persetujuan daripadanya. Artinya, kalau sudah ada perjanjian dengan poin-poin tertentu, maka tidak boleh untuk kemudian dilanggar. Kecuali, ya, bertemu kembali, disepakati kembali bahwa poin-poin ini kita rubah, poin-poin ini kita adjust, ya. Baru hal itu adalah dibolehkan. Subhanallah. Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana ketinggian supremasi hukum, bagaimana nilai luhur untuk komitmen dengan apa yang telah disepakati. Jadi kalau memang sudah disepakati, nggak boleh dilanggar. Ya. Nah, hadirin khotal iman rahimakumullah, ini merupakan ajaran yang luar biasa. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan di sini, di poin atau pasal ke-12, bahwa kalau memang ingin untuk menyalahi daripada perjanjian, maka duduk bareng lagi, bicarakan bareng lagi, bahwa pasal ini, poin ini, di-adjust, berubah, dan lain sebagainya. Jadi kembali bahwa Nabi SAW di pasal yang ke-12 ini, ya, menyantumkan bahwa piagam ini tidak boleh untuk kemudian dilanggar. Siapapun itu. Ya. Baik kalangan muhajirin ataupun orang-orang ansor. Ya. Jadi bukan saja antara suku Aus dengan Khazraj, tapi dari kalangan kaum muhajirin juga tidak boleh untuk melanggar. Ya. Dan apabila ada satu kaum yang merasa, wah ini kayaknya poin-poinnya harus dirubah, maka di sini Nabi mengatakan bahwa harus dengan persetujuan daripada pihak yang lainnya. Pasal 13 juga saya hadirkan. Ya. Ya. Di mana, ya, Bapak Ibu yang saya hormati, coba kalau kita lihat dari pasal-pasal tadi, yang pertama adalah bagaimana Nabi mengatakan antara muhajirin dengan ansor satu umat. Mereka saling menolong, saling membela, ya, dan kemudian tidak boleh menyalahi pelanggaran. Di pasal 13 saya pilihkan karena ada hal yang menarik bahwa orang mukmin yang bertakwa harus menentang orang yang mencari-cari atau menuntut sesuatu dengan zalim. Ya. Di sini, ya, Nabi SAW mengajarkan bahwa dengan piagam ini bukan cuma sekedar mereka bersatu, bukan cuma sekedar mereka saling peduli, ya, bukan mereka kemudian saling menolong, tapi termasuk juga bersama-sama untuk menentang kezaliman. Ini penting. Ya. Karena sikap acuh ini adalah hal yang tidak baik. Saya teringat hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW menggambarkan, ya, kehidupan bermasyarakat ini bagaikan orang yang naik perahu. Nabi SAW mengatakan, "Mathalul qa'im fi hududillah."
karaki bisafina. Orang yang melakukan hukum Allah bagaikan orang yang naik perahu. Ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Ada yang di perahu itu tempatnya di atas, di dek atas, ada yang di dek bawah. Ya. Nah, Nabi menceritakan bahwa mereka-mereka yang di bawah ini apabila memerlukan air mereka naik ke atas dan mereka menimba air. Kata Nabi, kalau yang di bawah ini kemudian berpikir, aduh, repot benar saya harus ke atas, ya. Cukup di bawah saja, tapi dengan cara dilubangi. Kata Nabi SAW, apabila yang di atas itu tahu dan membiarkan yang di bawah melubangi kapal dengan pikiran, biarkan saja, toh yang bolong di bawah. Apa kata Nabi? Fa'in ghariku jami'an. Kalau yang di bawah tenggelam, maka semuanya juga akan ikut tenggelam. Maka di pasal 13 ini, Nabi SAW membubuhkan suatu piagam yang nantinya code of conduct, ya, disepakati oleh seluruh mereka yang hidup, ya, di wilayah Yathrib atau di Madinah, terutama di pasal ini adalah untuk kaum mukminin, yaitu mereka harus bersatu padu, ya, untuk menentang kezaliman dan menuntut orang yang melakukan kezaliman. Ya. Nabi mengatakan bahwa orang mukmin yang bertakwa harus menentang, ya, orang yang melakukan kezaliman atau orang yang melakukan maksud jahat atau orang yang melakukan permusuhan dan orang yang melakukan kerusakan terhadap kaum mukminin. Subhanallah. Setiap orang harus bersatu dalam menentang kezaliman tersebut. Sekalipun itu dilakukan anak dari salah seorang di antara mereka. Subhanallah. Lihat, pasal ini begitu kuat, ya, mengikat dan menjaga keamanan, kedamaian yang ada di Yathrib tadi. Ya. Piagam Madinah ini saya katakan ketika saya baca pasal demi pasal, subhanallah, sangat-sangat luar biasa. Nabi memiliki hal yang sangat brilian, tentunya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan piagam-piagam ini, dengan poin-poin ini, maka ya, mereka yang tinggal di Madinah akan terjamin rasa amannya, akan merasakan kedamaian. Ya. Dia akan berhidup dengan aman, ya. Dia akan berdagang dengan aman, tidak akan merasa takut terzalimi. Dia kemudian berkebun, tidak akan merasa takut dizalimi. Dia berinteraksi dengan orang juga demikian. Ini yang kemudian menjadi cikal bakal bagi kemakmuran dan keadilan. Pasal berikutnya adalah, ya, ini sudah masuk kepada berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Ya. Di mana dalam pasal ke-24, ya, disebutkan kaum Yahudi bersama dengan kaum muslimin, ya, diikutkan memikul biaya peperangan yang terjadi dengan serangan musuh dari luar Madinah. Ya. Jadi Nabi SAW, ya, dalam pasal ke-24 ini menyatakan bahwa orang Yahudi, ya, itu bersama dengan kaum muslimin. Karena kenapa? Mereka tinggal dalam satu tempat, ketika kemudian ada ancaman dari pihak luar, dan kaum muslimin ini memerlukan dana, membutuhkan biaya untuk kemudian melindungi kota Yathrib ini, maka orang Yahudi harus ikut, ya, menanggung biaya peperangan yang terjadi daripada pihak luar tersebut. Ya. Jadi ini merupakan pasal, ya, yang Nabi melihat bahwa selain harus menentang kezaliman, selain harus kemudian menjaga daripada serangan-serangan musuh, ini tentu perlu kos, ya, perlu biaya. Ya. Maka biaya ini tidak hanya ditanggung oleh orang-orang yang beriman. Ya. Nabi menerapkan bagaimana keadilan. Jangan sampai kemudian kaum mukminin yang berperang, kaum mukminin yang menghadapi musuh, ya, orang-orang Yahudi yang tinggal di situ nggak ikut terlibat. Ya. Maka kemudian, ya, Nabi SAW dalam pasal ke-24 ini menyatakan bahwa orang-orang Yahudi juga ikut dalam menjaga kota Yathrib atau kota Madinah dari serangan luar, yaitu mereka ikut menanggung biaya peperangan. Subhanallah. Ya. Pasal ke-25, ya, Nabi menyebutkan ada beberapa kabilah, ada Bani Auf, ya, ada Bani Thaqifah, ada Bani ini dan itu segala macam. Ya. Nabi mengatakan bahwa kita Yahudi dari Bani Auf punya hak yang sama dengan kaum mukminin. Ya. Karena mereka punya kewajiban yang sama. Bagaimana kewajiban untuk menanggung biaya perang ketika ada serangan dari luar. Mereka juga berkewajiban untuk menjaga keamanan. Ya. Maka mereka juga mendapatkan hak yang sama dengan kaum mukminin. Ya. Apa hak mereka? Ya,
Nabi mengatakan, bagi orang Yahudi agama mereka, silakan. Ya. Bagi kaum muslimin agama mereka. Ya. Subhanallah. Ya. Ya. Nabi SAW sudah mengajarkan kepada kita dan menunjukkan kepada dunia saat ini, ya, betapa Islam adalah agama yang tasamuh amiq, ya. Bagaimana memiliki sikap toleran yang sangat luar biasa. Ya. Nabi tidak memaksa orang-orang Yahudi untuk masuk Islam. Nabi tidak memaksa orang-orang Yahudi untuk menyembah, artinya beribadah sebagaimana orang-orang Muslim. Ya. Nabi mengatakan bagi orang-orang Yahudi agama mereka, silakan. Bagi kaum muslimin agama mereka. Ya. Kebebasan ini bukan cuma antara mukminin dengan orang Yahudi, ya, tapi juga berlaku kepada sekutu-sekutu mereka. Siapa yang jadi sekutu kaum Yahudi, siapa yang kemudian menjadi sekutu bagi kaum muslimin, ya, itu juga berlaku, yaitu bebas untuk melakukan ibadah, ya, sesuai dengan keyakinan mereka. Kecuali, ya, di sini dikatakan bagi orang zalim dan jahat maka akan bertanggung jawab, ini akan merusak diri dan keluarganya. Artinya, ya, bagi orang-orang yang, ya, melakukan kejahatan dan kezaliman, maka hadirin iman rahimakumullah, ini tentunya akan berakibat dan berdampak buruk kepada diri dia dan bukan hanya dia, juga kepada keluarganya. Ya. Kita lewat beberapa pasal, ya, karena saya khawatir waktu. Di pasal 37, ya, ini Nabi SAW juga menyampaikan bahwa bagi kaum Yahudi, mereka memiliki kewajiban untuk membayar biaya. Dan bagi kaum muslimin juga ada kewajiban biaya. Ya. Tadi saya katakan bahwa, ya, bagaimana Nabi SAW, ya, menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi memiliki kewajiban, tapi, ya, itu juga hal yang sama, kewajiban yang sama kepada kaum muslimin. Ya. Jadi nggak ada bedanya. Ya. Karena ini adalah asas daripada keadilan, maka apa yang menjadi kewajiban daripada orang-orang Yahudi, itu juga diberlakukan kepada orang-orang muslimin. Ya. Mereka, kata Nabi, orang-orang Yahudi dan juga kaum muslimin, bantu-membantu dalam menghadapi musuh yang melanggar piagam ini. Jadi, ini sudah diikat oleh Nabi SAW, ya, bahwa siapapun yang melanggar daripada piagam ini, ya, maka bukan cuma kaum muslimin yang berusaha untuk kemudian menghadapi mereka-mereka yang melanggar, tapi orang Yahudi juga. Ya, jadi Nabi memberikan hak dan kewajiban yang sama. Ya. Mereka tinggal bersama dengan kaum muslimin, mereka berhak mendapatkan apa yang mereka perlu dapatkan, tapi mereka juga berkewajiban. Ya. Berkewajiban untuk menjaga piagam ini, berkewajiban untuk mematuhi piagam ini, berkewajiban untuk kemudian mengeluarkan biaya peperangan daripada serangan musuh, termasuk juga berkewajiban untuk sama-sama menentang mereka-mereka yang melanggar daripada perjanjian ini. Yeah. Dan Nabi mengatakan kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi memberikan saran dan nasihat dan memenuhi janji. Seseorang tidak boleh menanggung hukuman akibat kesalahan orang lain. Nggak boleh. Ya. Nggak boleh untuk kemudian dipindahkan. Ya. Nggak boleh untuk kemudian ditanggung oleh orang lain. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya. Ya. Jadi kalau nanti ada yang teraniaya, siapapun dia, ya, baik dia dari kalangan bawah, maka dia berhak untuk kemudian membela diri ketika dia terzalimi. Subhanallah. Saya baca pasal-pasal yang ada dalam Piagam Madinah ini sungguh adalah, ya, hal-hal yang membuat suatu negara, ya, menjadi aman, menjadi damai, menjadi makmur, adil, ya, tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas, tapi semua, ya. Dan ini Nabi melibatkan semuanya, ya. Ada berapa etnis yang ada berapa culture yang ada, bukan saja kaum muslimin yang berkewajiban untuk menjaga daripada negara Madinah, tapi juga mereka yang tinggal di situ, ya, untuk dilibatkan menanggung dari apa yang diperlukan. Hadirin khotaliman rahimakumullah, saya lewat lagi, ya. Pasal 42, ya, ini subhanallah. Nabi menuliskan di pasal 42, bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini, jadi kalau ada peristiwa atau perselisihan di antara mereka yang sudah mendukung, ya, kalau kita menandatangani piagam ini,
yang dikhawatirkan dapat menimbulkan bahaya, maka urusannya diserahkan kepada ketentuan Allah dan keputusan Muhammad SAW. Innallaha waliyyu dzalika. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang paling memelihara dan memandang baik atas isi piagam ini. Subhanallah. Ya, saya jadi teringat bahwa kalau kita ada surat pengangkatan, kalau kita ada perjanjian, kalau kita ada nulis akta ditoris dan sebagainya, itu biasanya ada pasal terakhir bahwa apabila terjadi kesalahan atau apa bla 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 bla, maka itu diselesaikan gini gini gini. Jadi subhanallah, ya, Nabi 1400 tahun yang lalu, ya, setelah menjelaskan pasal-pasal, ya, antara kaum muslimin dengan muslimin, antara kaum muslimin dengan orang Yahudi atau orang-orang kafir yang ada di Madinah saat itu, di pasal-pasal terakhir Nabi SAW menyebutkan bahwa apabila terjadi sengketa, apabila terjadi perselisihan, ya, di antara pendukung piagam ini, ya, yang khawatir untuk kemudian menimbulkan bahaya, maka Nabi sudah langsung memberikan sebuah kata kunci bahwa itu dikembalikan kepada ketentuan Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Hadirin khotal iman rahimakumullah, itulah sejarah piagam Madinah. Ya. Jujur, saya ketika membaca begitu kagum, ya, bagaimana Nabi SAW ketika di Madinah sudah langsung kemudian, ya, berusaha untuk membentuk suatu negara yang kuat. Ya. Bagaimana kemudian negara yang kuat kalau kemudian tidak ada rasa keamanan, kalau tidak ada rasa keadilan, kalau tidak ada kedamaian, bagaimana maka akan makmur? Ya. Kalau kemudian seseorang, ya, bisa saja dibunuh, seseorang bisa saja dicederai, tanpa ada proses hukum yang jelas, tanpa kemudian ada pembelaan yang jelas. Ya. Tapi lihat di sini, Nabi SAW telah mengatur itu. Ya. Bagaimana suatu negara ini kemudian bisa aman? Ya. Kalau kemudian dapat rong-rongan dari luar, ya, mereka yang berusaha untuk kemudian mengacaukan tempat tersebut, maka Nabi SAW juga sudah mengikat bahwa semua yang ada dalam negeri tersebut harus bahu-membahu, ya, membela daripada serangan luar, ya. Termasuk kalau misalkan ada yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut, maka, ya, semua yang ada di tempat tersebut harus bahu-membahu melawan daripada mereka yang melakukan hal tersebut. Baik, ya. Itulah piagam Madinah, ya. Nabi SAW sudah menyiapkan sebuah tempat yang kondusif, ya, untuk dakwah Islam. Namun, ya, ini ada poin yang kedua, ya, ternyata orang-orang Yahudi sesuai dengan karakternya. Ya. Mereka adalah bangsa yang suka berkhianat. Ya. Saya hanya mengambilkan satu saja, ya, karena waktunya yaitu tentang Banu Qainuqa. Ya. Banu Qainuqa ini, ya, punya karakter yang, ya, kalau bahasanya degil. Orangnya itu panasan, orangnya itu maunya nentang saja. Ya. Dikutip oleh Imam Ibnu Ishaq, sekali lagi saya katakan, ya, bahwa suatu kesempatan Nabi SAW mengumpulkan Banu Qainuqa. Ya. Ya. Dan Nabi SAW kemudian mengajak kepada mereka. Ya, ini di pasar. Jadi pasar itu memang tempat kumpul. Ya. Ya, ini luar biasa menjadi sarana untuk dakwah Nabi SAW. Nabi kemudian mengatakan, wahai kaum Yahudi, takutlah kepada murka Allah Subhanahu wa taala yang pernah ditimpakan kepada kaum Quraisy. Ya. Masuklah kalian ke dalam agama Islam, karena sesungguhnya kalian tahu aku adalah nabi yang diutus oleh Allah, sebagaimana kalian dapati dalam kitab kalian dan janji Allah kepada kalian. Al-Quran menggambarkan bahwa orang-orang Yahudi itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Ya. Orang-orang Yahudi itu kenal dengan Nabi SAW, tahu bahwa Nabi ini akan diutus, ciri-cirinya, tanda-tandanya, baik tanda-tanda fisik maupun tanda-tanda alam maupun apa yang dibawa, sebagaimana mereka mengenali anak mereka. Bapak Ibu kalau punya anak, kan kita kenal betul 3 anak kita, karakternya, ya. Begitu juga ciri-ciri fisiknya. Oh, ini ada tanda lahir di pahanya. Oh, ini ada tanda lahir di perutnya. Ya. Begitulah kira-kira orang Yahudi kenal dengan Nabi. Ya, jadi Nabi ngajak kepada Banu Qainuqa untuk masuk Islam. Tapi apa jawabannya? Ya, lihat. Ya, malah nantang. Ya. Banu Qainuqa mengatakan, apakah engkau mengira kami ini seperti kaummu? Artinya, emangnya ente kira kita kayak orang Quraisy? Ya. Jangan engkau bangga karena menang melawan orang yang nggak ngerti ilmu peperangan. Jadi sewot begitu Banu Qainuqa ini. Ya.
Dan mereka mengatakan, demi Allah, seandainya kami yang kau dapati dalam peperangan, niscaya kamu akan mengetahui siapa kami sebenarnya. Ya, jadi Nabi ngajak beriman. Ya. Nabi mengingatkan bahwa bangsa Quraisy itu, ya, ini setelah peristiwa Perang Badar, kalah dalam Perang Badar. Ya. Kemudian Nabi juga mengatakan bahwa kalian itu kan tahu tentang diriku, sebagaimana yang ada dalam janji Allah kepada kalian. Malah kemudian mereka mengatakan bahwa, ya kan yang kamu kalahkan itu orang yang nggak ngerti perang, kata mereka. Kalau engkau Muhammad berhadapan dengan kami, engkau tahu siapa kami. Jadi memang karakternya gini, ya, modelnya gini. Ditambah lagi ada sebuah insiden. Nah, ini dia. Sebuah insiden di pasar Qainuqa. Ya. Imam Ibnu Hisham ini murid dari Imam Ibnu Ishaq. Jadi kalau Bapak Ibu baca kitab buku sejarah, baik itu Ar-Rahiq Al-Makhtum, ya, atau dulu kita belajar At-Tarikh Al-Islami karangan Khudoribek misalnya, itu banyak kan ngambilnya itu dari riwayat Ibnu Hisham. Dan Imam Ibnu Hisham ngambil dari gurunya itu Imam Ibnu Ishaq. Ya, walaupun ada juga yang mengambil dari Imam Al-Waqidi. Ya, baik. Diriwayatkan bahwa ada seorang wanita waktu itu bawa perhiasan ke pasar Bani Qainuqa. Ya, jadi bawa apa namanya? Bawa perhiasan dan dia ngebenerin. Ya, nyepuh. Ya. Dia datang ke tukang sepuh untuk menyepuh perhiasannya. Dia duduk ya, sambil nunggui perhiasan dia disepuh. Ya. Ternyata ya, tukang sepuh ini jahat. Ya. Bagaimana ya kerudung daripada muslimah ini diikatkan di bangku tersebut. Tidak lama kemudian orang-orang Yahudi Banu Qainuqa kemudian mendekat ya, dan mereka kemudian mempermalukan, menghina kepada wanita tersebut sampai akhirnya wanita ini kemudian bangkit, subhanallah. Akhirnya karena kerudungnya terikat di bangku tadi, terlepaslah dan terbukalah auratnya. Ya. Wanita ini dipermalukan sedemikian rupa. Dia sampai kemudian berteriak-teriak, minta tolong. Ya. Mendengar teriakan tersebut, ada kaum muslimin yang sedang ada di pasar tersebut. Secara secepat kilat, dia membela muslimah tersebut. Ya. Dan dia menyerang tukang sepuh tadi, karena nih, biang keroknya dia yang ngikat kerudung tadi. Ya. Maka kemudian dibunuh orang Yahudi tersebut. Tapi orang-orang Yahudi Bani Qainuqa yang ada, mereka kemudian mengeroyok sahabat ini, hingga kemudian sahabat ini pun meninggal dunia. Ya. Berita ini sampai kepada Nabi SAW. Nabi geram luar biasa. Nabi marah luar biasa. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Nabi kemudian, ya, nah ini tadi saya katakan, ya, bahwa ini adalah merupakan apa namanya insiden yang menunjukkan pengkhianatan orang-orang Yahudi. Dan ini terjadi di bulan Syawal tahun kedua Hijrah. Lihat, tahun kedua Hijrah. Jadi hadir khotal iman rahimakumullah, baru berapa bulan perang Badar itu ya, terjadi pada tahun kedua Hijrah. Ya. Itu ada yang mengatakan bahwa perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Ya. Maka ini bulan Syawal. Hadirin khotal iman rahimakumullah, jadi hanya beberapa hari setelah kekalahan kaum Quraisy dalam perang Badar, kemudian Nabi menyampaikan kepada Banu Qainuqa, pertengahan bulan Syawal, ternyata Banu Qainuqa ini sudah menyerahi janjinya. Ya. Nabi SAW marah. Nabi mengepung mereka selama beberapa hari. Ya. Akhirnya mereka nggak tahan. Strategi ngepung ini, karena hadirin khotal iman, mereka nggak bisa untuk beraktivitas, mereka nggak bisa belanja, mereka nggak bisa mengambil barang makanan keluar, mereka nggak bisa memetik kurma, ya dikepung itu mereka kerepotan. Akhirnya mereka menyerah dan mereka siap untuk, jadi mereka apa namanya lagi nunggu nih apa yang akan Nabi lakukan kepada mereka. Yeah. Nabi saat itu geram luar biasa. Abdullah bin Ubay bin Salul, yeah, datang dan minta kepada Nabi untuk memperlakukan orang-orang Yahudi Bani Qainuqa dengan baik. Ya. Nabi makin geram, terlihat wajahnya memerah. Nabi itu kan terlihat kalau beliau lagi nggak suka itu wajahnya memerah, tangannya di dalam saku. Artinya bagaimana Nabi itu marah ya, terhadap perilaku daripada Bani Qainuqa yang memperlakukan kepada muslimah tadi, yang kemudian membunuh, ya, mengeroyok kepada sahabat tersebut. Ya. Udah gitu Abdullah bin Ubay bin Salul minta agar mereka diringankan hukumannya. Ya. Nabi diam. Ya, tadi saya katakan sampai berulang kali. Ya, Abdullah bin Ubay minta kepada Nabi SAW. Ya.
Abdullah bin Ubay mengatakan sampai kalimatnya mereka ini sekian ratus ya, yang punya senjata cuma sekian. Apakah engkau akan membantai mereka semuanya? Oh ini kan bahasa-bahasa sekarang juga ada begitu ya, mau dibantai apa. Jadi ya, Nabi SAW kemudian akhirnya mengatakan ya sudah, aku serahkan mereka kepadamu, tapi dengan syarat kata Nabi. Mereka harus keluar dari Madinah dan tidak boleh hidup berdekatan dengan kota ini. Maka Yahudi Banu Qainuqa kemudian pergi meninggalkan Madinah menuju ke sebuah dusun di daerah Syam ataupun Syria. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya berkaitan dengan perangai orang Yahudi ini, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan kepada kaum mukminin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, ya, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin kalian. Ba'duhum awliya'u ba'd. Ya, sebagian mereka adalah pemimpin sebagian yang lain. Ya, jadi mereka emang begitu. Ya. Siapa saja di antara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin, sesungguhnya orang itu adalah golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, segera mendekati orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan mereka mengatakan kami takut akan mendapatkan bencana. Ya, Allah menggambarkan bahwa itulah orang-orang munafik, ya, orang-orang yang di hatinya sakit. Ya. Ketika kemudian ada orang Yahudi ya, yang akan diberikan hukuman atas kesalahannya, mereka menolong, ya, minta agar diringankan. Ya. Dia nggak ngelihat bahwa ya, bagaimana dengan saudaranya yang Muslim yang terbunuh. Bagaimana dengan muslimah? Ya. Jadi, ya, ini yang kemudian Allah katakan orang-orang munafik. Ya. Loyalnya, cintanya, respeknya, ini kepada orang-orang kafir, tapi dengan orang-orang beriman, nggak respek. Ya. Benci. Ya. Nadanya itu miring, nadanya itu selalu negatif, dan lain sebagainya. Allah mengatakan bahwa ini orang-orang yang dalam hatinya itu ada penyakit. Ya. Jadi Abdullah bin Ubay, dia ngebelain orang-orang Yahudi, tapi dia nggak ngebela muslimah yang terlebih dahulu dizalimi dengan dipermalukan dirinya di hadapan orang banyak dengan disingkap auratnya. Ya. Ini adalah orang-orang munafik. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Jadi kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan kepada kita pelajaran bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika tiba di Madinah, Nabi sudah langsung siap untuk membangun sebuah negara Madinah, yaitu dengan adanya Piagam Madinah. Ya. Isinya sangat luar biasa. Saya baca 40 lebih dari pasal-pasal ini, isinya luar biasa. Ya. Dan tadi saya katakan, ini betul-betul Nabi ingin membangun sebuah negara yang madani, tadi saya katakan. Itulah yang kemudian sering dikenal dengan masyarakat madani atau civil society. Piagam Madinah ataupun Madinah Charter. Yang selanjutnya adalah bahwa ternyata Yahudi atau Banu Qainuqa adalah kaum yang pertama kali melanggar daripada piagam ini, dan Nabi SAW memberikan hukuman bahwa Banu Qainuqa diusir daripada kota Madinah. Hadirin khotal iman rahimakumullah, waktu juga yang memisahkan kita ya. Saya kembalikan ke Kang Tisna untuk kemudian kita berdialog ya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz apa yang disampaikan tausiahnya. Dan berikutnya Ustadz langsung saja kepada sesi berikutnya, yaitu sesi pertanyaan. Saya langsung bacakan Ustadz ya, pertanyaannya Ustadz ya. Yang pertama dari Selvi Agustina. Assalamualaikum Ustadz, ulama Mesir yaitu Muhammad Abdu pernah berkata, aku pergi ke negara barat, aku melihat Islam namun tidak melihat orang Muslim. Dan aku pergi ke negara Arab, aku melihat orang Muslim namun tidak melihat Islam. Sampai sekarang pun kita merasakan itu. Mengapa ini bisa terjadi Ustadz? Bahkan sesama ahlu sunnah, hanya karena berbeda mazhab, saling hujat, banyak yang hafiz Quran namun makin terasa generasi Muslim makin jauh dari Quran. Apa yang salah dengan ini semua Ustadz? Syukron, jazakallah khair. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah.
Terima kasih kepada Bunda Selvi Agustina. Pertanyaannya bagus sekali ya. Berkaitan tentang hal ini, saya teringat dengan apa ya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana mengajarkan kepada para sahabat. Ya. Jadi seorang sahabat itu bercerita bahwa ta'allamnal iman qoblal Qur'an. Kami belajar keimanan dulu sebelum kami belajar Al-Quran. Apa artinya? Ternyata Nabi SAW menanamkan kepada para sahabat bahwa Al-Quran ini adalah kitabullah. Al-Quran ini adalah firman Allah. Jadi ada adab bagaimana membacanya, ada semangat bagaimana memahaminya, ada semangat bagaimana mengamalkannya. Ya. Nah itu yang kemudian, ya, mohon maaf menjadi catatan dari kita bahwa ya, bagaimana kita sekarang ini belajar bukan hanya sekedar menjadi wawasan kita, tapi belajar untuk kemudian kita amalkan dan kita praktekkan. Itu. Ya. Makanya kalau di Indonesia, di Jakarta, saya kalau misalkan ada yang mengajak untuk kajian umum di masjid, baik perumahan maupun perkantoran, saya bilang, tapi syaratnya satu ya Pak, apa Pak Ustadz? Kita belajar ini untuk kita amalkan. Ya. Saya bilang bahwa Indonesia ini nggak kurang orang pinter. Yang kurang itu orang benar. Kalau pinter subhanallah banyak, tapi dengan pinter tersebut mereka mencoba untuk melanggar daripada hukum. Ya. Dengan pinter ini mereka berkelit sehingga mengkorupsi. Yang korupsi itu kan pinter-pinter. Ya. Pinter-pinter. Ya. Dengan dibuat kayaknya perusahaan ini rugi, dengan kemudian diapakan, nanti kalau udah rugi dijual kepada pihak asing dan lain sebagainya. Ya kan pinter. Ya, tapi hadir khotbah nggak cukup, tapi perlu benar. Ya. Makanya Bunda Selvi Agustina, saya mengatakan bahwa ini yang kemudian kurang, ya. Dan dalam sistem pendidikan kita juga lebih mengarahnya kepada bagaimana memenuhi dari segi kognitif, bukan pengamalan. Ya. Makanya saya ingat dulu ketika masih kuliah di Timur Tengah, ketika ditanya sama tetangga, itu anaknya Agus kuliah apa di sana? Ngambil jurusan hadis, ntar kerjanya jadi apa? Begitu selalu, kerjanya jadi apa? Ya gitu. Ya. Saya bilang bahwa di Timur Tengah itu justru jurusan hadis, jurusan tafsir itu banyak yang minat. Bahkan di Timur Tengah itu ada satu kebijakan bahwa kalau orang sudah purna, artinya umurnya di atas 30 tahun, tapi mau ngambil double degree, dia sudah S1, insinyur, sudah dia dokter, tapi pengen belajar agama, pengen belajar tafsir, pengen belajar hadis, boleh kuliah lagi. Jadi banyak yang minat. Ya. Kalau di kita itu kan kuliah langsung, ntar kuliahnya kerjanya apa. Jadi bukan untuk diamalkan. Ya, mohon maaf ini yang di sekolah tinggi agama baik negeri maupun swasta, misalkan UIN, ya. Maka yang banyak itu yang dalam tanda petik ke arah sananya itu kerjanya apa? Misalnya jurusan syariah. Apa nantinya? Ya nanti bakalan kerja di KUA buat ngawinin orang, jadi penghulu. Itu rame. Atau jurusan tarbiyah, jadi guru. Ya, tapi kalau jurusan tafsir, hadis, banyak yang nanya. Jadi itu pendidikan kita juga perlu banyak dibenahi. Jadi Bunda, saya mengatakan bahwa ya kita rubah. Spirit kita belajar itu adalah untuk diamalkan. Yang kedua, sistem pendidikannya juga dirubah bahwa ini kita pendidikan bukan hanya menitik beratkan kepada aspek kognitif, tapi juga bagaimana afektif dan psikomotoriknya. Bagaimana dengan pendidikan tersebut kemudian berubah diri mereka. Ya. Saya kira itu yang ini kan. Wallahu a'lam. Ya, demikian Bu Selvi Agustina dari Pak Ustadz. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Berikutnya yaitu dari Bapak Dadang. Assalamualaikum Ustadz. Apakah Piagam Madinah merupakan konstitusi negara? Ustadz? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Pak Dadang ya. Waktu itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, ya, maka Nabi sedang membuat sebuah negara, ya, di mana kalau kita bicara bahwa yang dimaksud dengan negara itu kan adanya teritori, ya, kemudian adanya penduduk, ya, dan adanya aturan kepada penduduk yang ada di teritori. Ya. Jadi Piagam Madinah itu merupakan konstitusi, ya, ketika Nabi membangun sebuah negara. Ya. Jadi saya katakan bahwa ketika Nabi ke Madinah itu belum ada negara karena mereka ya hidup secara berdampingan saja, nggak ada
hukum yang mengatur. Bahkan tadi saya katakan antara suku Aus dengan Khazraj, walaupun sama-sama di satu teritori, di satu provinsi atau di satu state yaitu di Madinah, mereka saling bermusuhan. Ya. Nah, Nabi membuat sebuah negara. Dari definisi yang saya pelajari tentang negara itu kan adanya teritori, jadi batasnya itu sampai mana? Adanya penduduk dan adanya aturan. Nah, ini teritorinya udah ada. Ya. Makanya Nabi itu langsung membuat teritorinya itu sampai mana Yathrib itu. Ya. Kalau kita mungkin Los Angeles itu batasnya kemana? Ini sebelah timur, batasnya dengan apa? Sebelah barat. Itu teritori. Penduduknya itu siapa? Itu yang harus diakui. Ya. Apakah mereka yang migran diakui sebagai orang Madinah dan lain sebagainya? Nah, ini udah ada. Nah, oleh Nabi SAW kemudian ditambah dengan adanya aturan, lengkaplah. Makanya itu kemudian dikatakan menjadi sebuah negara Madinah. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa Piagam Madinah apakah konstitusi negara? Konstitusi untuk membentuk sebuah negara. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Untuk memperjelas Ustaz, saya ingin bertanya dari pertanyaan yang tadi Ustaz, Pak Dadang. Itu apakah memang sekarang piagam Madinah ini salah satunya atau aturan itu dipakai di Madinah sekarang ini atau bagaimana Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Pak Tisna ya. Jadi Piagam Madinah poin-poinnya sampai sekarang masih diberlakukan ya. Dan kalau kita berbicara tentang orang Yahudi, jadi tadi saya katakan ada Banu Qainuqa, ada Banu Nazir, ada Banu Quraidah. Ada 3 kabilah besar orang Yahudi di Madinah. Nah, tadi Banu Qainuqa mereka kemudian diusir oleh Nabi SAW karena mereka melanggar perjanjian tersebut kan. Nah, Banu Nazir dengan Banu Quraidah ternyata beberapa tahun kemudian mereka juga melanggar hal ini. Yaitu pada saat perang Khandaq. Ya. Jadi Nabi akan diserang oleh orang Quraisy, ya. Makanya Nabi bikin parit kalau kita sempat dengar dalam sejarah. Ya. Jadi Nabi bikin parit, tapi bagian belakang kota Madinah nggak dibikin parit. Karena kenapa? Ini perkampungan Yahudi Bani Nazir dan Bani Quraidah. Ya. Dan mereka kan sudah terikat dengan Piagam Madinah untuk saling mendukung, membantu, menjaga. Ternyata orang-orang musyrik Mekah ini melobi orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan, kasih kami akses untuk kemukiman kaum muslimin. Jadi mereka minta dikasih akses. Nanti, kata mereka, kata orang-orang kafir Quraisy ini, kalau kaum muslimin kalah, maka kebun-kebun kurma kaum muslimin buat kalian orang Yahudi. Nih, orang Yahudi itu kalau dengan materi, mereka itu sering yang kemudian akhirnya mereka melanggar perjanjian. Ya, maka orang Yahudi ngasih akses. Masuk satu orang Yahudi, ada bibi Nabi SAW, ya, yang ketika itu melihat, loh, kok ada laki-laki di sekitar sini? Padahal yang dia tahu, Nabi dengan para sahabat pria itu lagi di barisan depan, ngejaga benteng. Wah, ini berarti penyusup. Ya. Maka dengan beraninya, wanita tersebut menusuk penyusup tersebut, mati. Ya. Dan jasad ataupun mati ini, kematian ini menjadi bukti bahwa Bani Nazir dan Bani Quraidah juga melanggar daripada perjanjian mereka. Sama, Nabi kemudian mengusir mereka, mereka kemudian pindah ke Khaybar. Yeah. Karena nggak begitu parah seperti Banu Qainuqa, mereka pindah ke Khaybar, tapi ternyata mereka memusuhi Nabi, mereka ngajak berperang kepada Nabi, dan akhirnya Nabi kemudian memerangi mereka, dan Nabi kemudian mengatakan, mulai hari ini tidak boleh Madinah dihuni selain daripada orang Muslim. Makanya sampai sekarang ya Madinah itu hanya untuk orang Muslim. Jadi kalau kita ke Arab Saudi, ya, ketika kita mau ke Mekah atau ke Madinah itu ada checkpoint. Mereka bukan ngecek visa karena visa itu di imigrasi di Jeddah atau di ini. Mereka ngecek kita Muslim atau tidak. Kalau kita bukan Muslim, kita tidak dibolehkan untuk memasuki 2 kota suci ini. Jadi sejarahnya itu. Tadinya ada orang Yahudi, tapi karena mereka melanggar, oleh Nabi kemudian diusir dan Nabi mengatakan Madinah tidak boleh lagi dihuni oleh selain kaum Muslimin. Ya. Nah kaum Muslimin ya terus dipakai hal tersebut. Wallahu a'lam. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, kayak sepertinya pertanyaan ini tidak ada lagi Ustaz. Dan waktu juga yang sudah memutuskan untuk insya Allah berakhir ini acara ini. Dan acara majelis ini pertemuan ini terlaksana dengan baik. Alhamdulillah, dan semua pertanyaan sudah dijawab oleh Allah
Ustadz semua. Dan untuk penutup Mas Talim ini, Ustadz, kiranya untuk memberikan doa kepada kita semua dan sekaligus sebagai doa penutup Kafaratul Majlis. Silakan Ustaz. Baik, mari kita beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma adfa' 'anna al-waba wal bala wal ghala waz zalazil wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa a'li bi fadlika kalimatal haqqi wad din. Allahumma ansur man nasara din wa akhdhul man khadhala din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa bi fadli subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.